Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1091 sampai bab 1095. Ruang bawah tanah tampak sangat dalam, dan tangga saja membutuhkan waktu 10 menit untuk turun. Ketika mereka sampai di ujung tangga, ada koridor sempit lain di depan mereka. Ada sedikit cahaya di ujung koridor. Semua orang berjalan di sepanjang koridor selama 10 menit lagi, dan gerbang besi lain muncul di depan mereka. Di atas pintu, ada lampu pijar. Cahaya yang saya lihat barusan berasal dari lampu pijar ini. Huang Juemu mengeluarkan kuncinya, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan enggan membuka pintu besi itu. Setelah pintu besi dibuka, bagian dalamnya tiba-tiba terbuka, dan itu adalah ruangan batu yang sangat besar. Di pojok tenggara ruangan batu, terdapat ruangan yang dikelilingi pagar besi, yang seharusnya berupa sel. Namun, sel ini adalah satu ruangan, dan menurut standar sel, berperabotan sangat mewah. Ada tempat tidur besar oleh Simmons dan meja mahoni. Di atas meja masih ada sisa makanan yang belum habis, dan setengah kaki ayam dibuang ke piring. Seorang pria yang tidak bisa melihat dengan jelas, bertelanjang dada, sedang berbaring di tempat tidur dan tidur. Huang Juemu mendorong Ye Chong masuk. Ye Chong menemukan bahwa di ruangan batu ini, ada noda darah di mana-mana yang telah mengering hingga menjadi hitam pekat, dan orang biasa tidak dapat melihatnya dengan jelas dengan mata telanjang. Huang Juemu berkata dengan hati-hati, "Tuan Long Wei, aku membawakanmu mainan." Saat dia berbicara, Huang Juemu mendorong Ye Chong, "Tunggu saja kematian." Kemudian, Huang Juemu mengambil 2 sipir dan bergegas pergi. Mereka dengan cepat mundur dan mengunci pintu kamar batu lagi, seolah-olah mereka sangat tidak mau tinggal di sini. Ye Chong menemukan tempat untuk duduk dan melihat lingkungan sekitarnya. Dia menemukan bahwa di atas ruang batu, pada ketinggian sekitar 2 orang, terdapat lubang angin yang memungkinkan 1 orang untuk melewatinya. Angin barat bertiup dari dalam, membawa bau amis air laut. Saat ini, pria besar di tempat tidur itu bergerak sedikit. Kemudian, dia berbalik, duduk dari tempat tidur, dan menatap Ye Chong dengan dingin. Pria sembrono lain yang menyinggung Zhang Tresh, Long Wei berkata, "Tapi tidak apa-apa, aku sudah lama tidak melecehkan siapapun, dan tanganku gatal." Setelah selesai berbicara, Long Wei berdiri dari tempat tidur. Bangun, berjalan ke pintu pagar, dorong perlahan, dan pintu pagar besi terbuka. Ternyata pagar besi itu tidak dikunci sama sekali. Namun, Ye Chong tahu bahwa tidak ada gunanya menguncinya. Dengan kultivasi Long Wei, dia dapat dengan mudah memecahkan kunci apapun. Sebab, ekor naga ini adalah pendekar kuning kecil. Tidak heran dia mampu mendominasi penjara Shadow Isles dan mengalahkan sekelompok orang jahat. Dia telah melampaui batas orang biasa dan mencapai ranah prajurit peringkat kuning. "Nak, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelum kamu mati?" Long Wei berkata sambil berjalan menuju Ye Chong. Ye Chong tersenyum, "Aku ingin mengatakan sesuatu." "Katakan saja, aku paling suka mendengarkan kata-kata terakhir orang lain," kata Long Wei. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Sekarang kamu berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Ekspresi Long Wei berubah, "Hehe, nak, kamu cukup tangguh, berani berbicara seperti itu padaku." Saat berbicara, dia sudah berjalan mendekati Ye Chong. Di sisi lain, Lao Sanying, Kepala Panah, dan Kirui semuanya telah dimasukkan kembali ke dalam sel. Anak panah itu masih bertanya, "Kemana Ye Dingtian itu pergi? Mungkinkah dia pembunuhnya? Apakah dia sudah ditangkap? Apakah kita semua sudah dibebaskan?" Lao Sanying mencibir, tetapi tidak menjawab. Saat ini, Huang Juemu datang bersama orang-orang.
Huang Juemu membuka pintu sel. Hei, Bos Huang, kamu di sini. Ada apa? Pana segera melangkah maju dan bertanya. Huang Juemu melambaikan tangannya, dan berkata kepada dua penjaga yang mengikutinya, tangkap pembunuhnya, Arro, dan eksekusi dia besok. Wajah Arro menjadi pucat karena ketakutan. Tidak, apa yang terjadi, Bos Huang? Bukankah Ye Dingtian membunuh orang? Bagaimana jadinya aku? Aku tidak membunuh orang. Ada semua saksi dan bukti, dan kamu masih menyangkalnya, kata Huang Juemu. Pana sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah, dan dia memandang Lao Sanying. Bos, selamatkan aku. Pada saat ini, Lao Sanying berkata dengan dingin, Pana, apakah kamu masih ingin aku menyelamatkanmu? Aku itu sertifikat pribadi. Apa, Bos? Maksud Anda saya membunuh seseorang, tetapi saya tidak melakukannya, Bos. Mengapa Anda melakukan ini? Arro bingung. Lao Sanying tersenyum dan berkata, Hehe, kenapa? Kamu harus bertanya pada bos aslimu Huaxiong. Wajah Arro menjadi pucat saat mendengar ini. Lao Sanying melanjutkan, Panah, jangan mengira aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Aku tahu setiap gerakanmu. Kamu dan orang-orang di area B telah lama berkolusi secara diam-diam. Diserang di toilet, kamu sengaja tidak membawa kakakmu untuk menyelamatkanku, kan? Haha, jika bukan karena Ye Dingtian, aku akan membiarkanmu, seekor anjing. Berhasil, apa gunanya Huaxiong menjanjikanmu, setelah aku mati? Biarkan aku. Apakah kamu bos area A? Hehe. Wajah Arro pucat, tanpa diduga, Lao Sanying tahu semua yang dia lakukan. Bos, selamatkan aku. Aku juga bingung sebentar, Bos, selamatkan aku. Lao Sanying mendengus dingin, pergilah ke neraka. Kemudian, kedua sipir mengambil anak panah itu. Awalnya ada 5 orang di dalam sel, sekarang hanya tersisa Lao Sanying dan Kirui. Lao Sanying menghela nafas dan berkata, sialan Arro bajingan itu. Namun, Ye Dingtian masih anak yang baik, tapi dia tiba-tiba menjadi bodoh dan berani melawan sipir. Bukankah itu mendekati kematian, elang gunung tua itu? Bersandar tempat tidur lagi, dari bawah bantal dia mengeluarkan majalah wanitanya dan mulai membacanya. Kirui duduk di tempat tidurnya, berpikir. Dia melihat ke tempat tidur kosong Ye Chong dan berpikir, apakah dia benar-benar akan mati? Malam itu, semua tahanan di seluruh penjara bisa mendengar gedebuk, boom, boom dari ruang bawah tanah ketika mereka sedang tidur, membuat semua orang tidur nyenyak. Mereka tahu bahwa Long Wei pasti menganiaya tahanan bernama Ye Dingtian. Meskipun jauh, semua orang sangat khawatir ekor naga akan bergegas dan membunuh mereka satu persatu jika dia bersemangat tentang pelecehan itu. Malam dihabiskan di tengah kekhawatiran semua orang. Keesokan paginya, Huang Juemu datang ke ruang bawah tanah lagi dengan 2 sipir, bersiap untuk membersihkan tubuh Ye Chong. Namun, ketika mereka membuka pintu besi ruang batu, mereka terkejut menemukan bahwa Ye Chong hanya duduk di sana. Huang Juemu tertegun, kamu Dingtian, kamu tidak mati. Ye Chong tersenyum dan berkata, mengapa saya harus mati? Setelah mengatakan itu, Ye Chong berdiri, bisakah kamu keluar? Huang Juemu tercengang, dan segera melihat ekor naga. Long Wei masih berbaring di tempat tidur, memunggungi Huang Juemu dan yang lainnya, tidak bergerak. Huang Juemu terkejut, apakah Long Wei tidur sampai saat ini, lupa membersihkan Ye Dingtian? Meski begitu, Ye Dingtian sangat beruntung. Zhang Zushi hanya mengatakan untuk mengunci Ye Chong selama 1 malam, dan sekarang setelah waktunya habis, Huang Juemu membawa Ye Chong keluar dari ruang bawah tanah. Ketika pintu besi ruang bawah tanah dikunci, Long Wei di tempat tidur tiba-tiba duduk. Wajahnya memar dan bengkak, dan dia menghela nafas lega. Ya Tuhan, akhirnya hilang, sangat menakutkan.
Ketika Long Wei memikirkan apa yang terjadi tadi malam, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Bajingan ini benar-benar tidak manusiawi, Long Wei berkata pada dirinya sendiri. Long Wei awalnya berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri sebagai prajurit peringkat kuning, dia bisa membunuh lawan sesuka hati. Namun, dalam 5 detik, Ye Chonggan jatuh ke tanah. Di depan Ye Chong, dia tidak berdaya untuk melawan. Jika dia tidak benar-benar berlutut, bersujud 3 kali, dan menceritakan rahasia tentang Shadow Isle, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh pihak lain. Rahasia ini hanya ditemukan oleh Long Wei selama bertahun-tahun di sini. Di pegunungan belakang Shadow Island, ada harta karun yang tersembunyi, yang seharusnya terkait dengan air, yang membuat hujan turun sepanjang tahun. Ketika Long Wei mengatakannya, itu seperti menyerahkan harta itu kepada pihak lain. Meskipun enggan, tetap penting untuk menyelamatkan nyawanya. Ye Chong sangat tertarik dengan ini, tetapi waktunya tidak tepat sekarang. Dia harus menyelesaikan rencana awalnya terlebih dahulu, dan datang ke sini lagi ketika dia memiliki kesempatan. Jadi, dia meminta Long Wei untuk tetap diam, dan ketika Huang Juemu dan yang lainnya datang, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan berpura-pura tidur. Oleh karena itu, Long Wei berpura-pura tidur sepanjang waktu. Di sisi lain, Huang Juemu telah memimpin Ye Chong keluar dari ruang bawah tanah. Ketika semua orang melihat Ye Chong kembali dari ruang bawah tanah dengan selamat dan nyenyak, mereka sangat terkejut. Sepanjang jalan, semua orang menatap Ye Chong, seolah-olah mereka sedang menatap binatang langka. Lita mencubit anggrek dan berkata, "Oh, bagaimana mungkin, dia benar-benar tinggal di area C selama 1 malam dan selamat. Mungkinkah Tuan Long Wei juga menyukai pantat kulitnya?" "Tidak, tubuhnya," Huang Juemu menempatkan. Ye Chong kembali ke penjara. Lao Sanying terkejut saat melihat Ye Chong, tapi Qirui sepertinya tidak terlalu terkejut. Sepertinya dia sudah menebak bahwa Ye Chong tidak akan mati. Lao Sanying bertanya dengan heran, "Kamu Ding Tian, apakah kamu masih hidup?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mengapa aku mati? Apa yang terjadi tadi malam?" Lao Sanying bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tadi malam, mereka mengunci saya di ruang bawah tanah. Saya duduk di sana sepanjang malam dan kemudian keluar. Tidak ada yang terjadi. Apakah Long Wei tidak melakukan apapun padamu?" Lao San bertanya. Elang bertanya lagi. "Ekor naga, dia telah tidur di tempat tidur, mengabaikanku sama sekali," kata Ye Chong. Lao Sanying jelas tidak begitu percaya, tapi sepertinya tidak ada penjelasan lain selain ini. Lao Sanying mengacungkan jempol, "Kamu Ding Tian, kamu adalah orang paling beruntung yang pernah kutemui. Tapi sekarang kamu telah membuat marah Zhang Zuisi. Dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah, dia adalah orang yang paling pendendam ya. Dia masih memiliki 100 cara untuk membunuhmu." Ye Chong berkata, "Jadi aku memikirkannya sepanjang malam tadi malam, dan aku sudah mengetahuinya." "Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu siap untuk menyerah? Tapi sudah terlambat, panah telah diambil untuk dieksekusi, dan sekarang tidak perlu kesaksian Anda, dan Zhang Zushi tidak punya tempat untuk bertanya kepada Anda," kata Lao Sanying. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya pikir saya akan melarikan diri dari penjara." "Melarikan diri dari penjara?" Old Sanying terkejut. Ye Chong mengangguk, "Tentu saja. Anakmu ingin melarikan diri dari penjara. Menurutmu tempat apa ini? Ini adalah penjara Pulau Bayangan. Apakah menurutmu begitu mudah untuk melarikan diri dari penjara?" Lao Sanying mencibir. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku punya rencana yang sempurna, bagaimana?" Ye Chong menatap Lao Sanying dan Qirui. Lao Sanying memutar matanya. Sebenarnya dia ingin melarikan diri dari tempat ini sejak lama. Tetapi karena kemampuannya yang terbatas, dia tidak dapat melarikan diri. "Seberapa yakin Anda?" Lao Sanying bertanya. "Beritahu saya rencana Anda." Ye Chong tersenyum dan berkata,
waktunya belum matang, dan ketika waktunya sudah matang, aku akan memberitahumu secara alami. Ye Chong menatap Qi di sebelahnya lagi, apa yang kamu katakan? Qi berkata, aku di penjara ini. Sudah cukup, jika aku bisa melarikan diri, aku ingin. Selanjutnya, tampaknya penjara Pulau Bayangan kembali normal. Semua orang pergi ke ruang kerja untuk bekerja lagi hari ini. Baru-baru ini, ketika semua orang melihat Ye Chong, mata mereka sedikit aneh, karena Ye Chong datang dari gerbang neraka. Terutama Hua Xiong, dia bersemangat sepanjang malam, tetapi baru mengetahui keesokan harinya bahwa Ye Chong tidak mati. Baru-baru ini, ekspresi kecewa di wajahnya melampaui kata-kata. Hari ini adalah hari pengiriman lagi. Sore harinya, Qi dan Ye Chong pergi mengantarkan barang. Adapun tempat kerja Lao Sanying, karena 2 orang meninggal, hanya Lao Sanying yang tersisa. Oleh karena itu, Lao Sanying hanya dapat melakukannya sendiri. Elang gunung tua ini belum pernah memotong kertas sebelumnya. Dia canggung, dan potongannya benar-benar tidak berbentuk, yang menimbulkan ketidakpuasan Huang Juemu. Pada hari ini, Ye Chong dan Lao Liutu membisikkan sesuatu lagi. Qi tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, dan merasa aneh di dalam hatinya. Setelah mereka berdua menyelesaikan pekerjaan mereka, ketika mereka kembali, Qi mengambil kesempatan untuk bertanya pada Ye Chong, ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan pada Liutu hari ini? Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Kemudian, keduanya kembali, melihat mereka berdua kembali. Lao Sanying mengeluh dengan kutukan, kalian bebas dan tidak terkendali, memotong kertas sama sekali tidak dilakukan oleh manusia. Sambil berbicara, Zhang Zushi dan Huang Juemu membawa orang masuk. Oh, Tuan Pengawas, Anda di sini. Lao Sanying terlihat sangat hormat. Zhang Zuisi mendengus dingin dan tidak berbicara. Sejak Ye Chong selamat malam di ruang bawah tanah area C, Zhang Zushi sepertinya membiarkan Ye Chong pergi. Dia melirik Qi dan tiba-tiba berkata, kamu ikut aku. Qi terkejut, Tuan Sipir, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah aku mengatakan kamu melakukan kesalahan? Ikutlah denganku. Zhang Zushi berkata tanpa ragu, lalu berbalik dan pergi. Huang Juemu naik, menyeret Qi dari tempat tidur, dan menyeretnya pergi. Setelah mereka pergi, Lao Sanying bertanya dengan aneh, mengapa mereka menangkap Qi? Ini sangat aneh. Ye Chong juga sangat bingung, tidak tahu kenapa. Setelah 1 jam penuh, Qi dibebaskan. Dia masuk dengan kepala tertunduk, tatapan tunduk. Lao Sanying menyilangkan kakinya, bersandar di tempat tidur, dan membaca majalah wanitanya. Ketika dia melihat Qi kembali, dia membuang majalah itu, dan bertanya kepada Qi, apa yang diinginkan Zhang Zushi darimu? Qi berkata, tidak, bukan apa-apa, dia hanya bertanya tentang kematian Limai. Dia ingin tahu siapa yang membunuh Limai. Lao Sanying sangat aneh, dan bertanya, ini salah, Pana telah dijatuhi hukuman mati. Mengapa Zhang Zushi menanyakan ini? Masalah ini telah berlalu. Mengapa dia masih menyelidiki? Alis Qi sedikit bergetar, dan dia berkata, aku tidak tahu. Ekspresi halus ini tidak luput dari mata Ye Chong. Ye Chong tahu bahwa ekspresi ini berarti Qi telah berbohong. Namun, Ye Chong tidak banyak bicara, dia masih berbaring di tempat tidur, memandang keluar jendela dengan santai. Dia berencana bagaimana melarikan diri dari penjara ini. Faktanya, jika Ye Chong mengandalkan kekuatan kasar, dia bisa bertarung dengan Lao Sanying. Meski penjaga di penjara ini kuat dan daya tembaknya ganas, toh tidak ada senjata berat. Kultivasi Ye Chong cukup untuk berurusan dengan penjaga di seluruh penjara. Namun, seperti yang dikatakan Yu Daye, jika Ye Chong ingin menjadi agen rahasia, dia harus bersikap seperti orang normal.
Oleh karena itu, Ye Chong tidak berniat menggunakan kekerasan. Dalam pikirannya, dia telah menguraikan rencana pelarian yang sempurna. 3 hari kemudian, Liu Tua datang lagi. Ye Chong dan Qi Rui masih akan mengirimkan barang. Ye Chong dan Lao Liu Tu menggumamkan sesuatu. Kali ini, Qi Rui berhati-hati, dan dengan sengaja bergerak mendekat, menguping sebentar. Dia tidak berani terlalu dekat, dan hanya mendengarkan gagasan umumnya. Dia mendengar kepala tua Liu mengatakan, sesuatu telah dilakukan, dan Ye Chong mengatakan sesuatu seperti, hebat, kami akan mengambil tindakan malam ini. Kemudian, kepala tua Liu berkata lagi, jangan khawatir, Anda telah meminjamkan saya begitu banyak uang, saya tidak masalah memberi Anda hidup saya. Qi Rui hanya mendengar begitu banyak, tetapi dia sudah menganalisisnya. Apa yang akan apa yang kamu lakukan untuk Ye Chong? Kemungkinan besar, kita akan kabur dari penjara malam ini. Dan Liu Tu tua mungkin menjadi bagian penting dari pelarian itu. Benar saja, malam itu, di dalam sel, Ye Chong tiba-tiba mengumumkan, kami akan bertindak di malam hari. Apa, begitu cepat? Lao Sanying dan Qi Rui bertanya serempak. Ye Chong mengangguk dan berkata, aku sudah menemukan cara, dan malam ini tepat. Lao Sanying berkata, apa yang harus aku lakukan? Ye Chong merendahkan suaranya dan berkata kepada mereka berdua. Dalam beberapa hari terakhir, saya diam-diam telah mengamati bahwa kita dapat memasuki lantai motor gedung ini dari atap rumah sakit, dan kemudian, jika kita pergi jauh-jauh ke timur, kita bisa sampai di ruangan paling timur gedung ini. Selama kedua sekrup dibuka, batang besi akan jatuh. Satu sisi masih terpasang di dinding, dan sisi lainnya bisa diletakkan di pagar batang. Selama kita melompat keluar dari pagar, kita bisa lolos dari ruang lingkup penjara Pulau Bayangan. Lao Sanying berpikir sejenak, dan berkata, tapi, dengan begitu banyak sipir dan penjaga ketat seperti itu, bukankah kita ditemukan? Ye Chong berkata, sisi timur gedung belakang adalah tempat yang relatif gelap, dengan banyak penglihatan di titik buta. Saya sudah menghitung waktu, dan lampu sorot menyapu timur setiap saat, dengan selang waktu sekitar 3 menit, dan 3 menit ini cukup bagi seseorang untuk mendaki dari sini ke sana. Melarikan diri dari penjara Pulau Bayangan, kita akan bersembunyi di hutan di belakang. Besok, akan ada kapal pesiar untuk mengangkut penjaga shift baru. Pada saat itu, kami akan di sini. Gagasan ini layak, tetapi berbahaya. Namun, ini satu-satunya cara sekarang, dan karena kapal pesiar akan datang besok, malam ini memang waktu terbaik. Lao Sanying juga orang yang pernah mengalami badai mengetahui tentang pelariannya, bagaimana mungkin tidak ada risiko. Dia mengangguk setuju, dan Qi Rui juga setuju dengan sangat sederhana, saya juga setuju. Satu hal lagi, bagaimana kita bisa sampai ke rumah sakit? Lao Sanying bertanya. Ye Chong berkata, saya punya solusi, tetapi kita harus bertindak secara terpisah. Ye Chong memandang Qi Rui, dan berkata, Cherry, kamu berpura-pura sakit, dan tinggal di rumah sakit malam ini, lalu menunggu kami di rumah sakit. Dia memandang Lao Sanying, kita berdua pergi ke ruang bawah tanah. Ada lubang ventilasi di ruang bawah tanah. Saya telah mengamatinya, dan dengan memanjat melalui lubang ventilasi itu, Anda dapat naik ke rumah sakit. Begitu elang gunung tua mendengar bahwa dia akan pergi ke ruang bawah tanah, dia segera berkata dengan wajah pahit, bisakah saya juga berpura-pura sakit? Ye Chong menggelengkan kepalanya, tidak, jika mereka semua berpura-pura sakit, mereka pasti akan dianggap sebagai masalah. Lao Sanying tepat setelahnya memikirkannya. Dia melihat Qi Rui, awalnya ingin Qi Rui dan Ye Chong turun, jadi dia pura-pura sakit. Namun, dia belum berbicara, hanya Ye Chong yang berkata, jangan khawatir, aku di sini, tidak masalah. Nyatanya, Lao Sanying hanya datang ke sini selama lebih dari setengah tahun.
Dia belum pernah benar-benar melihat kekuatan ekor naga. Selain itu, Ye Chong tinggal di sana selama 1 malam, jadi dia keluar dengan selamat. Jadi, setelah memikirkannya, Lao Sanying setuju dengan Ye Chong. Qi sedikit malu, tapi sepertinya aku tidak sakit. Ye Chong tersenyum, dan melirik tempat tidur Limai. Apakah kamu masih ingat riasan kuyu Limai? 10 menit kemudian, Qi menggunakan lumpur hitam yang digali dari bawah tempat tidur Limai dan lumpur putih di dinding untuk menggambar make up sakit dan kuyu. Sepertinya dia sangat sakit dan akan mati. Setelah semua orang bersiap, Lao Sanying berteriak, "Ayo, seseorang akan mati." Seluruh penjara segera menjadi rusuh lagi. Huaxiong di sisi lain blok B buru-buru bertanya dengan penuh semangat, "Siapa yang akan mati? Apakah Lao Sanying yang akan mati?" Ketiga sipir itu segera berlari, dan mereka sudah sangat peka terhadap sel nomor 501. Begitu dia mendengar elang gunung tua itu berteriak, dia berlari untuk melihatnya. "Ada apa? Siapa yang meninggal?" tanya Lita. "Ini Qi." "Ah tidak, dia belum mati." "Tidak, dia akan segera mati," Lao Sanying berkata dengan tidak jelas, lalu menunjuk ke arah Qi. Melihat ekspresi Qi, Lita hampir berteriak. Qi ini seperti hantu saat ini. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan matanya gelap, sepertinya dia benar-benar akan mati. "Oh, cepat kirim ke rumah sakit." "Ada apa?" Lita memanggil. Mengatakan itu, 2 sipir lainnya membawa Qi dan keluar. "Apakah dia makan sesuatu yang najis? Saya pikir Zuzu cukup mencurigakan," kata Lao Sanying dari belakang. Lita, Ye Chong dan Lao Sanying ditinggalkan di kamar. "Ngapain di sini?" tanya Lita. Lao Sanying berkata, "Aku tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak akan memberitahu sampah sepertimu. Panggil aku Zhang Zushi." "Apa?" Lita terkejut. Lao Sanying berteriak, "Aku sudah menyuruhmu menelepon Zhang Zushi, dan aku akan memberitahunya masalah penting. Jika ditunda, bisakah kamu memikul tanggung jawab?" Lita benar-benar ketakutan oleh Lao Sanying. "Cepat lapor." Lita pertama kali melapor ke Huang Juemu. Ketika Huang Juemu mendengar ini, dia berpikir, 501 ini sepertinya membuat masalah lagi. Dia dengan cepat memberitahu Zhang Zushi lagi. Beberapa menit kemudian, Zhang Zuisi dan Huang Juemu sudah mencapai sel 501. Sekarang di dalam sel, hanya Ye Chong dan Lao Sanying yang tersisa. Lao Sanying masih bersandar di tempat tidur, menunggu kedatangan Zhang Zushi. Dia sudah memiliki majalah wanita di tangannya. Wajah Zhang Zushi penuh amarah, menyeret rantai besi yang mengerikan itu, dan bertanya, "Sanying tua, sebaiknya kau ada hubungannya denganku." Lao Sanying tidak lagi takut pada Zhang Zushi, bagaimanapun juga dia akan melarikan diri dari penjara. Dia langsung memarahi, "Brengsek, aku tidak ada hubungannya denganmu. Bisakah aku bermain denganmu?" Zhang Zuisi berkata dengan marah, "Sombong, saya pikir Anda tidak mau." Setelah berbicara, Zhang Zuisi mengambil rantai itu dan menunjuk ke arah lelaki tua itu. Sanying melemparkannya. Lao Sanying terbaring tak bergerak di tempat tidur, tapi aman. Tepat ketika Zhang Zushi baru saja mengangkat tangannya, Ye Chong tiba-tiba meraih rantai besinya. Kemudian, Ye Chong meninju wajah Zhang Zushi, langsung merontokkan gigi untuk Zhang Zushi. Zhang Zuisi terpeleset dan jatuh di tempat tidur Lao Sanying. Lao Sanying juga menendang wajah Zhang Zushi, dan Zhang Zushi menendangnya dari tempat tidur. Huang Juemu dan yang lainnya terkejut. Di sel seberang, Anda bisa melihat situasi di sel 501. Para penjahat itu bahkan lebih tercengang, dan sangat terkesan dengan Lao Sanying. "Ini sangat mengagumkan, beraninya kau memukul Zhang Trash." Ini adalah raja dari penjara Pulau Bayangan. Bahkan Huaxiong berkata, "Aku benar-benar tidak sebaik Lao Sanying."
Huang Juemu bergegas untuk mengalahkan Zhang Tresh berdiri ke atas. Satu sisi wajah Zhang Zuisi bengkak, mundur, mundur, kalian berdua bajingan. Aku harus membunuhmu hari ini. Ada alasan, kan? Hehehe, Lao Sanying tertawa. Tresh ini tentu saja adalah orang yang tidak berani membunuh orang sembarangan demi prestasinya sendiri. Kalau tidak perlu mencari pengganti kematian Limai. Justru karena Lao Sanying dan Ye Chong memahami maksud Zhang Zushi sehingga mereka berani bersikap lancang. Zhang Zushi memandang kedua pria itu dengan kejam, "Jangan khawatir, aku punya 100 cara untuk membunuhmu." Ye Chong mendengus dingin, dan berkata, "Zhang Zushi, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri." Zhang Zuisi menyeringai, "Ambil mereka keduanya, kunci mereka berdua di ruang bawah tanah, kunci mereka sampai mati." Ye Chong dikurung semalaman, tapi Ye Chong keluar hidup-hidup. Semua orang mengira itu karena Long Wei tidur sepanjang waktu, jadi Ye Chong hanya beruntung. Tapi kali ini, jika Zhang Zushi ingin mengurung mereka sampai mati, benar-benar tidak ada jalan keluar. "Kamu mencari kematian? Ayo pergi," Huang Juemu berkata kepada Ye Chong dan Lao Sanying. Ye Chong dan Lao Sanying tidak ragu, berdiri dan mengikuti Huang Juemu. Sebenarnya, inilah tujuan Ye Chong dan Lao Sanying. Keduanya sengaja meminta Zhang Zushi untuk mengunci mereka di ruang bawah tanah. Meskipun metode yang digunakan agak ekstrim, bagaimanapun, mereka akan segera melarikan diri, dan mereka tidak peduli untuk membangun hubungan yang baik dengan Zhang Zushi. Ketika Ye Chong hendak berjalan keluar dari gerbang penjara, dia berhenti tiba-tiba, menoleh dan berkata kepada Zhang Zuisi, "Sebaiknya biarkan aku mati, karena aku tidak memiliki karakteristik lain, satu-satunya adalah pembalasan harus dibalaskan. Jika aku melarikan diri, aku pasti akan membalas dendam padamu." "Brengsek, terserah kamu, aku akan menunggu balas dendammu kapan saja," Zhang Zushi mencibir. Ye Chong tiba-tiba berkata, "Sekolah dasar Lichuan, kelas 1 5 tahun, Zhang Xiaodan." Beberapa kata, seperti guntur besar, meledak di telinga Zhang Zuisi. Bukankah ini informasi tentang putranya? Ternyata informasi ini persis seperti yang dilihat Ye Chong di buku latihan bahasa Inggris yang dibawa kembali oleh Limai. Dia tahu bahwa Zhang Zushi pasti sangat mencintai putranya. Jika tidak, dia tidak perlu bekerja keras mencari tahanan untuk mengerjakan soal bahasa Inggris untuk putranya, Naik. Benar saja, menyebut putranya sepertinya menyentuh punggung Zhang Zushi. Zhang Zushi memandang Ye Chong dengan panik, dan mengutuk, "Sialan kamu, aku harus membunuhmu cepat, kunci mereka di ruang bawah tanah sekarang juga." "Gila, mereka semua gila," Huang Juemu berpikir dalam. Hatinya dikatakan, kemudian, dia buru-buru mendorong Ye Chong dan Lao Sanying ke ruang bawah tanah. Setelah semua orang pergi, Zhang Zuisi duduk di sel 501 dan menenangkan diri selama 5 menit sebelum menenangkan diri. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu segera bangkit dan berjalan menuju rumah sakit. Di sisi ini, Huang Juemu telah memimpin Ye Chong dan Lao Sanying melalui pintu kecil di ruang bawah tanah, dan kembali ke pintu ruang bawah tanah. Dalam beberapa hari, ini adalah ketiga kalinya, dan Huang Juemu memarahi ibunya di dalam hatinya. Dia membuka pintu dan mendorong Lao Sanying dan Ye Chong masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu mengunci pintu kecil itu dan segera pergi. Elang gunung tua memandangi ekor naga yang tergeletak di tempat tidur dengan sedikit ketakutan. Saat pintu tertutup, Long Wei tiba-tiba duduk dan bergegas menuju Ye Chong. Lao Sanying terkejut, "Oh, jangan bunuh aku, Bos Ye. Kamu di sini lagi," kata Long Wei. Lao Sanying tercengang, "Apa, Bos Ye? Bukankah pria besar ini dewa pembunuh legendaris di area C? Bukankah area C ini adalah neraka legendaris? Kapan dia menjadi adik laki-laki Ye Dingtian?"
Long Wei tersenyum dan melihat di Lao Sanying. "Hei, Bos Ye, apakah ini mainan yang kamu bawakan untukku?" katanya sambil mencubit jarinya, menatap kepala Lao Sanying, seolah ingin melepaskan kepala ini. Cabut. Elang Gunung Tua sangat ketakutan sehingga dia sudah mulai menyesalinya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ini bukan mainan, ini bersamaku." Setelah itu, Ye Chong melihat ke arahnya, lihat ventilasinya. "Long Wei, pergi dan hancurkan ventilasi ini untukku." Long Wei menjawab, lalu mengambil bangku di sebelahnya, dan membantingnya ke penutup besi ventilasi. Boom, dengan suara, penutup besi hancur berkeping-keping, memperlihatkan lubang hitam yang hanya memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Ventilasi udara setinggi 2 orang, bahkan jika seseorang melompat, dia tidak dapat mencapainya sama sekali. "Long Wei, angkat kami," kata Ye Chong lagi. Long Wei menjawab, lalu berjalan di bawah ventilasi, dan berjongkok. Ye Chong menginjak bahu Long Wei, lalu Long Wei berdiri. Pria Long Wei itu tinggi dan kekar, setengah tubuh lebih tinggi dari orang biasa. Dengan dia mendukungnya, Ye Chong masuk ke ventilasi dengan mudah. Dia naik lebih dulu, menunjukkan kepalanya, dan berkata kepada Elang Gunung Tua, "Tunggu apa lagi? Cepat." Long Wei berjongkok lagi saat ini. Old Mountain Eagle menelan, dan berjalan perlahan. Dia mengangkat kakinya, tetapi dia tidak berani menginjak punggung Long Wei. Ini adalah dewa pembunuh yang legendaris dari area C. Sekarang, saya ingin menginjak punggungnya dan membiarkannya menjadi tangga untuk saya. Ini bukan mimpi. Jika ini tersebar, siapa yang bisa mempercayainya? Pada saat ini, Long Wei berkata, "Bisakah kamu cepat-cepat?" Elang tua itu terkejut, dan dengan cepat menginjak punggung Long Wei. Begitu Long Wei berdiri, dia mengangkat elang gunung tua itu, dan kemudian Ye Chong meraih kedua tangan elang gunung tua itu dan menarik elang gunung tua itu dengan mudah. Setelah itu, Ye Chong melambai ke Long Wei, "Ayo pergi dulu, kita akan bertemu lagi. Kamu tinggal di sini untukku. Jaga rahasiamu. Jangan beritahu siapapun." Long Wei berkata, "Oke, bos, aku akan menunggumu di sini." Setelah itu, Ye Chong memimpin Old Mountain Eagle, dan mereka berdua memanjat pipa ventilasi. Kemiringan saluran ventilasi sangat landai, dan tidak butuh banyak tenaga bagi 2 orang untuk bangun. Elang Gunung Tua berpikir sambil mendaki. Barusan dia benar-benar memanjat bahu ekor naga. Dia bahkan tidak ingin pergi. Jika dia menyebutkan masalah ini di area penjara, seluruh area penjara mungkin memandangnya dengan iri. "Ye Dingtian, mengapa ekor naga ini menjadi adikmu?" Lao Sanying bertanya. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, "Dia berhutang banyak padaku." Lao Sanying berkata dengan suara bodoh, "Persetan, itulah yang terjadi, sepertinya uang bisa mengubah hantu." Kalimat ini benar sekali. "Ngomong-ngomong, rahasia apa yang baru saja kamu katakan tentang ekor naga?" Lao Sanying bertanya lagi. "Kamu masih mengatakan akan kembali, Ye?" Chongxin berkata bahwa Lao Sanying memiliki begitu banyak pertanyaan. "Long Wei, dia menderita wasir serius, ini rahasianya. Dia ingin aku membawanya kembali ke dokter yang baik setelah aku keluar," kata Ye Chong omong kosong. Semakin banyak Lao Sanying mendengarkan, semakin dia terkejut. Dia tidak menyangka ekor naga ini memiliki rahasia seperti itu. Keduanya memanjat lubang angin selama sekitar 10 menit sebelum tiba di rumah sakit. Ye Chong dapat melihat melalui celah di penutup besi ventilasi bahwa rumah sakit sangat sunyi saat ini. Qi Rui sudah menunggu mereka di rumah sakit, dan Qi Rui duduk di tempat tidur, terlihat sedikit cemas. Kemudian, Ye Chong mendorong penutup besi itu, dan Lao Sanying melompat turun. Melihat kedua orang ini, Qi Rui sangat gembira. "Ah, bagus sekali. Kamu akhirnya di sini, aku sudah lama menunggumu di sini." Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ada pintu kecil di seberang rumah sakit,
dan di atas ada pintu masuk ke lantai motor. Ye Chong berjalan ke pintu rumah sakit terlebih dahulu. Ada jendela di pintu rumah sakit. Ye Chong berdiri di dekat jendela dan melihat sekeliling. Ingin memastikan tidak ada orang. Secara kebetulan, saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di koridor. Bersamaan dengan langkah kaki, terdengar suara seseorang menyenandungkan lagu pendek. Ye Chong dengan cepat berjongkok, memberi isyarat kepada Lao Sanying dan Qi Rui untuk diam. Mereka bertiga bahkan tidak berani bernapas. Setelah itu, suara langkah kaki semakin dekat, dan dari suara orang ini bersenandung, dia bisa tahu bahwa orang ini adalah Lita. Ketika Lita masuk, Ye Chong mendengar dengan jelas. Lita ini menyenandungkan lagu Zhu Baji menggendong istrinya, dan dia menambahkan banyak kata seperti pantat kulit besar ke dalamnya. Ye Chong ingin memenggal kepala Lita sejak lama, jadi dia meremas jarinya. Tapi setelah memikirkannya, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting hari ini. Jadi mari kita lupakan saja. Lita tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di ruang kesehatan, dan langsung berjalan ke sisi lain koridor. Sial! Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kita harus berkumpul lagi. Apa yang bisa terjadi di malam hari? Lita berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia turun menggunakan lift. Ye Chong melihat lebih dekat lagi untuk memastikan tidak ada orang lain kali ini. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia memecahkan kunci pintu rumah sakit. Ketiganya berjingkat ke sisi yang berlawanan. Ye Chong juga merobek kunci di pintu seberang. Kemudian, mereka bertiga menyelinap masuk. Kualitas kunci pintu saat ini terlalu buruk, kata Lao Sanying dalam hati. Semua orang menaiki tangga dan mencapai lantai motor. Benar-benar aneh hari ini. Sepertinya hanya ada sedikit penjaga, tapi kami tiba di sini dengan mulus sepanjang jalan, kata Lao Sanying. Saat ini disebutkan, wajah Cherry sedikit berubah. Ye Chong melihatnya, tetapi tidak berbicara. Di dalam lapisan motor terdapat berbagai peralatan listrik besar seperti kotak pembangkit listrik dan tangki air yang mengeluarkan suara berdengung. Menurut rencana, mereka menuju ke timur. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Ye Chong tiba-tiba berkata, berhenti. Qi Rui bertanya, ada apa? Bukankah seharusnya kita berada di akhir? Ye Chong tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita berhenti di sini dulu. Dia menepuk tangki air panas besar di sebelahnya. Tangki air memiliki lubang ventilasi, dan air panas dibuang dengan rapi. Kemudian, Ye Chong memandang Lao Sanying, mengeluarkan tabung lem khusus dari lengannya, menyerahkannya kepada Lao Sanying, dan berkata, Old Sanying, kamu harus memblokir ventilasi di sini dulu. Tercengang, kamu ingin itu meledak, kemudian kami ditemukan. Ye Chong tersenyum, saya punya alasan, Anda melakukannya di sini sekarang, dan Qi Rui dan saya pergi ke depan untuk melakukan beberapa trik dengan mengatakan itu. Ye Chong menepuk Qi Rui dan terus berjalan. Qi Rui berpikir sejenak, tapi tetap mengikuti. Ye Chong dan Qi Rui terus berjalan maju selama sekitar 5 menit. Setelah melewati beberapa mesin, elang gunung tua tidak lagi terlihat. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba berhenti. Qi Rui bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Bagian depan hampir di ujung. Dari sana, kita seharusnya bisa mencapai ruangan paling timur. Ye Chong tersenyum, kita tidak akan pergi ke ruangan paling timur. Qi Rui tercengang, mengapa? Bukankah kita semua setuju? Jika saya tidak salah, ruangan paling timur sekarang memimpin sekelompok besar orang, memegang pistol, menunggu kami, Ye Chong berkata. Wajah Qi Rui berubah, kamu, apa yang kamu bicarakan? Ye Chong tersenyum dan berkata, Qi Rui, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sebelum Zhang Zushi mendatangimu, itu bukan karena pembunuhan Li Mai, tetapi karena kamu telah memberitahu kami tentang pelarian kami, rencana Zhang Tresh, kan? Dan hari ini,
Apakah kamu tahu mengapa aku secara khusus mengatur agar kamu pergi ke rumah sakit dan membiarkan kamu bertindak terpisah dari kami berdua? Karena saya hanya ingin Anda mengungkapkan berita itu kepada Zhang Tresh. Zhang Zushi pasti sudah siap di ruangan itu sekarang. Semua senjata di ruangan itu menghadap ke pintu. Selama aku menunjukkan kepalaku, dia akan punya alasan yang sah untuk membunuhku, kan? Dan aku sengaja memintamu untuk memberitahu Zhang Tresh, agar Zhang Tresh memindahkan semua sipir ke timur, agar kita bisa berjalan jauh sehingga kita bisa pergi tanpa hambatan. Qi Rui terdiam, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang digunakan oleh Ye Chong. Kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Qi Rui memandang Ye Chong dengan kejam. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja, jika tebakanku benar, kamu harus menjadi pembunuh yang dikirim oleh Kang Jietian. Hehe, kamu benar-benar kuat, Ye Dingtian, atau, aku harus memanggilmu Ye Chong, Qi Rui mencibir. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu tidak sesederhana itu, kamu bahkan menebak identitasku. Qi Rui mendengus dingin. Ye Chong melanjutkan, untuk membunuhku, kamu bersusah payah. Kamu mencuri guntingnya saat itu, kan? Anda tahu, Anda tidak dapat membunuh saya dengan keahlian Anda. Jadi Anda mencuri guntingnya, dan Anda akan berurusan dengan saya, bukan? Qi Rui mencibir. Itu benar, sayang sekali orang Rabun Li Mai hampir merusak acara saya. Jadi saya harus menggunakannya untuk menghadapinya. Ternyata pembunuh sebenarnya yang membunuh Li Mai adalah Qi Rui. Bersambung.